Syukur kami Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami yang mulia ya Bapa. Amen. Engkaulah yang Alfa dan yang Omega. Engkaulah Tuhan yang memelihara jiwa kami, sehingga jiwa kami tetap di dalam Tuhan. Jiwa kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, melindungi kami, menyertai kami, membimbing kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Jikalau umat-Mu Tuhan boleh hadir untuk kami boleh mendengarkan lagi perkataan firman-Mu. Hati umat-Mu terbuka ya Bapa. Pikiran kami dibukakan ya Tuhan. Supaya kami boleh bisa menerima setiap perkataan dan firman Tuhan. Tinggal di dalam hati kami dan bertumbuh. Mengubahkan kehidupan kami dan mengubahkan pikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan, biar Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah perkataan hamba-Mu berasal daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh karena itu, setiap firman yang disampaikan sungguh memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, berkuasalah Engkau Tuhan. Lawatlah kami semua di tempat ini dengan firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang memberi kemenangan, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Saya pikir tadi speakernya yang kresek-kresek, rupanya dari atas. Ini hujan ini ya berarti ya. Ya, saya pikir ini kok kresek-kresek ini. Rupanya ada hujan yang turun di saat kita beribadah. Dan kita senantiasa mengucap syukur. Walaupun ada hujan di luar, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita tenang di dalam Tuhan dan kita tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Berapa banyak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul hambatan doa dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 13, saya teringat ada suatu puji-pujian tentang doa. Kalau dulu ini adalah nyanyian zaman dulu tentang doa, ya, dan nyanyiannya simple saja, tidak panjang-panjang seperti lagu-lagu sekarang, ya. Dia bicara tentang dalangan berdoa, ku hadapi semua. Pemain musik bisa kita angkat pujian ini ya, lagu lama. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Amin. Begitu simpelnya lagu-lagu dulu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Sekali lagi. Bagaimanakah saudara menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita?
Bagaimanakah kita menghadapi setiap kesusahan yang terjadi di dalam diri kita? Pergumulan yang kita hadapi dari hari ke hari, kesusahan yang kita hadapi hari ke hari. Dengan apakah kita hadapinya? Berdoa ternyata mempunyai kuasa yang lebih dari semua pemikiran-pemikiran saudara. Saat saudara menghadapi kesusahan, menghadapi pergumulan, lalu kita hadapi dengan cara kita sendiri, kita terbatas untuk mengatasinya. Namun dengan berdoa, dikatakan semua berlalu. Amin. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, semuanya akan berlalu di saat kita berdoa. Dan itulah yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak berkata bahwa persoalanku terlalu besar, pergumulanku terlalu besar. Karena ada kuasa doa yang ada di dalam hati kita. Amin. Ada di dalam hidup saudara. Dan doa inilah yang mengatasi setiap hal kesusahan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Anak-anak muda, dengan berdoa kita hadapi semua. Amin. Amin. Namun apakah semua orang-orang percaya telah melakukan, telah mengerti dan melakukan dan memahami bahwasanya doa itu besar kuasanya? Berapa banyak saudara yang tahu ternyata di saat saudara berdoa ada hambatan-hambatan yang menghalangi kita sehingga kita tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Begitu kita cepat menyerah akan kehidupan ini. Padahal berdoa itu adalah sesuatu yang menggairahkan. Sesuatu yang membuat kita untuk bertahan terus dalam hidup ini. Dalam hal apapun yang kita hadapi, dengan berdoa kita akan dapat melaluinya. Namun ada hambatan-hambatan di saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi pelajaran kita. Bahwasanya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita di dalam doa. Namun ada hambatan yang menghalangi kuasa itu bekerja. Menghalangi doa itu bekerja. Di dalam Yesaya 59, mari kita buka bersama-sama dan kita baca. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau tidak bawa Alkitab ada di slide depan. Bisa ditampilkan. Saya yang membaca ayat yang ganjil. Nanti Bapak, Ibu, dan anak-anak muda, para mahasiswa dan pelajar baca yang genapnya. Semua sudah siap? Semua sudah siap? Amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditelan, pecah, keluarlah seekor ular beludak. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan.
Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Amin. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Haleluya, puji Tuhan. Berkatilah setiap orang yang baca firman Tuhan, mendengarkannya dan merenungkannya. Di dalam Yesaya 59 ini topiknya adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Dan di dalam dikatakan di dalam ayat yang satu dan yang kedua, bahwasanya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah, yaitu segala kejahatan, yaitu segala dosa. Jadi yang memisahkan kita dari Tuhan itu, yang menghambat kita itu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, yaitu segala dosa dan kejahatan kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan dosa? Apakah yang dimaksud dengan dosa? Dosa ini saya ambil di dalam Konkordasi Alkitab. Jadi pengertian dosa yaitu tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak Tuhan dan hukum Allah. Tindakan-tindakan itu menimbulkan keadaan berdosa. Orang-orang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, itu berarti ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Baik kita sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang-orang lain di dalam corporate. Ya, melakukan kejahatan bersama-sama, melakukan dosa bersama-sama. Yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Berarti kita harus mengerti apa yang disebut dengan kehendak Tuhan, dan kita juga harus mengerti apa yang dimaksud dengan hukum Allah. Jadi saudara berdosa karena menyimpang dari hukum Allah. Saudara berdosa karena saudara memberontak dari hukum dan kehendak Allah. Kita berdosa karena kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan kita mengambil jalan dunia ini. Jadi prinsip dosa itu adalah berseteru, ya, menyimpang, tidak taat terhadap perintah Tuhan. Ya. Ada kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak mau. Saya akan mengajak kita untuk mengetahui apa yang menjadi hukum Allah dan hukum-hukum itu. Sama seperti yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara melanggar lalu lintas, lampu merah, ada undang-undang yang mengatur saudara akan ditilang berapa? 200.000, 500.000. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nggak ditilang. Lolos dia nggak bayar uang tilang. Ya, jadi kalau anak-anak muda itu sebenarnya aturan
yang dibuat itu kalau kita langgar itu ada denda. Ya, ada denda, kemudian ada hukuman kalau melanggar kita. Kenapa? Ketika kita melanggar, sudah diprediksi ada sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi. Baik untuk kebutuhan kita juga, maupun untuk orang lain. Oleh sebab itu dibuatlah aturan-aturan, supaya bisa tertib. Baik aturan-aturan yang ada berlalu lintas, maupun dalam etik, hukum-hukum yang terjadi di kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata. Jadi pidana sama perdata pun ada kitabnya. Bukan hanya kita saja, tapi ternyata secara hukum juga ada kitabnya yang sudah dituliskan. Dan itu merujuk kepada hukum yang terjadi, hukum-hukum yang ada di perjanjian lama. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam apa yang menjadi 10 hukum Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 17, Tuhan memberikan hukum kepada Musa supaya bisa diikuti oleh seluruh umat Israel. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, sudah dibebaskan, sudah merdeka, sudah mereka keluar dengan penuh kemerdekaan, penuh dengan kemenangan, membawa harta-harta orang Mesir, dan tidak diperbudak lagi. Lalu Tuhan melihat di dalam perjalanannya bahwasanya manusia, umat Tuhan, umat Israel perlu suatu hukum, aturan yang dibuat supaya mereka mentaatinya dan tidak melanggar perintah Tuhan. Dan hukum ini adalah kehendak Tuhan. Hukum ini dibuat karena kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya untuk mengikuti hukum-hukum ini setelah dia melihat bahwasanya kehidupan umat Tuhan di tanah Mesir, di tanah penuh dengan penderitaan, di tanah yang penuh dengan perbudakan. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat secara garis besarnya aja. Hukum yang pertama dan yang kedua dikatakan, jangan ada Allah padamu, Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam bumi, dan jangan menyembah patung ini. Tuhan berfirman melalui hukum Allah, jangan ada Allah lain. Jangan ada Allah lain, jangan ada patung-patung lain, jangan ada dewa-dewa lain di hadapanku. Selain dengan aku, yaitu Allah, Yahweh, Tuhan yang Alfa dan Omega. Di tanah Mesir ada banyak dewa-dewa. Ada banyak dewa. Dan mereka menyembah dewa dan patung yang dibuat oleh Raja Firaun. Dan Tuhan sudah membebaskan mereka. Dan kalau tidak dibuat aturan, jangan-jangan umat Tuhan ini akan menyembah lagi, mengikuti kehidupannya yang lama. Oleh sebab itu dia akan beri perintah, jangan ada Allah lain daripadamu. Amin. Amin. Jangan ada Allah lain selain Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus yang saat hari ini ada di tempat kita. Jangan ada Allah, jangan ada patung yang lain. Jangan kau menyembah apapun di dalam dunia ini. Bagi orang-orang tua yang dulu, saya masih ingat masih ada orang-orang tua kami juga yang masih menyembah di kuburan-kuburan. Karena apa? Karena dulu agama tidak terlalu dipopulerkan. Jadi adat kebiasaan itu yang masih mendominasi kehidupan keluarga kami. Oleh sebab itu orang-orang tua dan opung-opung masih menyembah kepada pohon-pohon. Masih menyembah di kuburan, memberikan sesajen, memberikan
sembahan-sembahannya. Dan kalau kita lihat sekarang ini masih ada orang-orang yang percaya kepada Allah-Allah lain, bahkan masih percaya kepada paranormal dan para dukun. Dan Tuhan katakan, jangan ada Allah lain selain dengan aku. Dan itu adalah perintah Tuhan. Amin. Amin. Dan setiap saudara yang melanggarnya, maka saudara sudah berdosa. Oleh sebab itu saudara harus tahu hukum Tuhan ini. Saat saudara menyembah Allah yang lain, baik itu pohon-pohon, sesajen-sesajen, saudara telah melukai hati Tuhan. Dan setelah saudara berdosa di hadapan Tuhan. Itulah dosa. Menyembah Allah yang lain. Dan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan sembarangan kita menyebut Tuhan kita. Tapi hormatinya Dia. Jangan sembarang mempermainkan nama Tuhan. Nama Yesus, nama Tuhan. Gunakanlah itu sebab nama itu berkuasa. Amin. Jangan kau gunakan nama Tuhan untuk sesuatu yang untuk saling mengejek satu dengan yang lainnya. Dalam nama Yesus, kau jahat kali kau. Jangan bermain-main dengan teman-teman. Jangan pergunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kau menggunakannya itu dengan sembarangan, melanggar perintah Tuhan dan kamu berdosa. Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu bekerja selama 6 hari, dan hari yang ke-7 siapkanlah waktumu untuk Tuhan. Siapkan waktumu untuk Tuhan, karena kamu sudah bekerja selama 6 hari. Pagi bekerja, bangun pagi, siang, malam lagi kerja, pontang-panting. Tuhan katakan hari yang ke-7, hari Sabat, engkau harus ingat, kuduskanlah hari itu. Datanglah kepada Tuhan pada hari itu. Beribadahlah kepada Tuhan pada hari Sabat. Amin saudara. Datang. Dan kalau kita tidak datang dan mengingat dan menguduskan hari Sabat, kita berdosa. Menurut hukum Musa yang Tuhan berikan melalui Musa. Kalau saudara nggak beribadah hari Minggu, saudara berdosa menurut hukum ini. Ya, menurut hukum ini, ketika saudara tidak beribadah, saudara sudah berdosa. Walaupun ada beberapa yang mengatakan, kan nggak apa-apanya nggak berdoa. Nggak apa-apanya nggak beribadah, sekali nggak beribadah. Minggu depannya lagi, nggak apa-apanya itu. 2 kali nggak ada kata. Yang minggu ketiganya, udahlah nggak apa-apalah. Nanti kan akhir bulan aja lah kita beribadah. 3 kali kita tidak beribadah. Dan kita telah melanggar perintah Tuhan. Sehingga yang ada di dalam diri kita adalah kekesalan. Ketika ada persoalan, kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita menyalahkan Tuhan. Bagaimana kau Tuhan? Katanya engkau Tuhan yang baik. Padahal ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Wajib datang bagi kita setiap hari Sabat, setiap hari Minggu, setiap hari-hari beribadah, pertemuan ibadah. Kita harus datang. Amin. Amin. Karena itu adalah hukum Allah yang diberikan. Nanti akan kita lihat di perjanjian baru apa yang disebut dengan dosa itu. Supaya kita bisa tahu apa yang menghambat saat kita berdoa. Karena kita katakan doa itu akan mampu berkuasa menghadapi segala masalah. Namun kenapa itu bisa terhambat? Kita perlu tahu apa hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa. Hari Minggu, kuduskan itu. Setiap jemaat Tuhan beribadah setiap hari Minggu. Amin. Kalau tidak bisa pagi, sore masih ada. Kita buat. Kalau saudara bilang, kita buat lagi lah jam 1, kita buat lagi jam 1 nanti. Jam 9, jam 1, jam 5. Pak Pendeta, nanti buat lagi lah kalau bisa jam 9 malam. Kenapa? Aku pulang kerja. Minggu kita buat lagi lah untuk kami. Oke, kita buat nanti jam 9 pun kita buat. Berapa orang kalian datang? Kami paling 200 orang ada nanti datang. Kita buat nanti jam 9 pun kita akan buat jam 9. Ya.
Karena kita harus datang beribadah kepada Tuhan di hari yang telah dikuduskan Tuhan. Karena 6 hari kita bekerja, 6 hari kita bekerja keluar kota, dalam kota. Ada yang bekerja sip-sipan, dan hari Minggu, hari Sabat kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan ini juga harus saudara sampaikan nanti di jemaat-jemaat, di persekutuan-persekutuan. Betapa pentingnya kita untuk menguruskan hari Minggu, hari Sabat untuk kita beribadah. Amin. Kemudian yang keenam, yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah Tuhan. Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Orang tua yang telah mendidik, melahirkan kita. Orang tua yang mengasihi kita. Hukum Allah katakan, hormati orang tuamu. Supaya panjang umurmu. Supaya diberkati hidupmu di tanah yang diberikan Tuhan. Karena orang tua kita berdoa untuk kita. Amin. Sayangi orang tua kita. Kalau jauh, telepon orang tua kita. Berikan kasih kita, hormati dia. Yang ada orang tuanya sekarang ini, saya sampaikan, hormati orang tuamu. Untuk anak-anak muda, hormati orang tuamu. Untuk kita yang sudah tua masih punya orang tua, hormati orang tua kita. Saat inilah berkat yang akan Tuhan curahkan kepada setiap orang yang menghormati orang tuanya, yang mengasihi orang tuanya, yang tidak memberontak, yang tidak menyusahkan orang tuanya, yang tidak membuat orang tuanya berduka. Hormati, kasihi, sebab itu adalah perintah Allah. Amin. Amin. Maka engkau akan berhasil. Sebab kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, dan yang lain-lain. Ini ada di kitab undang-undang pidana, undang-undang yang telah diatur dalam hukum negara. Setiap orang yang mencuri, membunuh, sudah ada hukumannya. Mencuri 6 bulan sampai 1 tahun, orang yang membunuh bisa 5 tahun, bisa 20 tahun. Ya, kalau saudara membunuh, saudara bisa 20 sampai 50 tahun. Ferdi Sambo, jenderal yang kemarin yang sangat menghebohkan karena membunuh salah satu stafnya, sekarang dihukum, dituntut hukuman mati. Ferdi Sambo dituntut hukuman mati. Namun akhirnya diberikan hukuman seumur hidup. Dihukum seumur hidup akibat membunuh. Itu di dunia ini. Saudara kalau membunuh dihukum seumur hidup. Ataupun saudara akan dibunuh. Karena apa? Karena kita masih menganut hukuman mati. Sekarang kita masih menganut hukuman mati. Jadi kalau saudara membunuh, saudara bisa juga dihukum mati. Ini hukumnya dunia ini. Kalau saudara berdosa, berapa lama kita akan dihukum di api neraka. Di dunia aja kita dihukum seumur hidup. Apalagi di dalam nanti setelah kita mati. Ketika saudara melakukan hal-hal yang dosa, maka hukuman kita akan seumur hidup kita. Bukan seumur hidup ya. Seumur hidup itu sepanjang umur kita. Kalau saudara umur 50 tahun, maka saudara dihukum 50 tahun di dalam pidana ini. Tapi kalau kita melanggar hukum dan dosa, maka kita dihukum selama-lamanya. Nah, inilah hukum-hukum Allah. Inilah hukum yang dibuat, dan jikalau kita melanggarnya dan kita berdosa, dan dosa itulah yang memisahkan saudara dengan Allah. Itu yang membuat Allah menjadi sedih, karena dia sudah membebaskan kita, sudah memerdekakan kita, tapi kita tetap melanggarnya. Di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, di dalam
Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Ini juga berbicara tentang keinginan daging. Keinginan daging yang menimbulkan dosa. Dan dosa itu akan menghasilkan maut, yaitu kematian. Di dalam Galatia 5. Oke. Kami telah memberontak, ayat Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Galatia 5 ayat 17 sampai. Ya. Sebab keinginan daging itu adalah keinginan dunia ini berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging adalah keinginan dosa. Tadi kita sudah belajar 10 hukum itu. Keinginan daging adalah keinginan kita melakukan dosa. Kita ingin mencuri, kita ingin bersaksi dusta. Itu akibat daging kita. Kita lebih suka menyembah kepada dunia ini. Bahkan kita lebih suka kalau kita disembah daripada Tuhan. Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Lihat kiri dan kanan. Tuhan, kalau bisa mereka bilang sama aku, hebat kalilah pemimpin puji-pujian itu. Hebat kalilah pemain musik itu. Hebat kalilah pendoa itu. Hebat kalilah. Itu adalah keinginan daging. Supaya kita yang dipuji. Supaya kita yang disembah. Supaya kita yang diakui. Tetapi keinginan roh adalah ketika hati kita datang kepada Tuhan dan kita mengatakan hanya kepada Tuhan aku berserah, hanya kepada Tuhan aku menyembah. Oleh sebab itu berlainan dan berlawanan di dalam hati kita. Kemudian ayat yang ke-17. Akan tetapi ayat 18, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu ayat yang ke-19. Perbuatan daging adalah keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Yang membuat kita berdosa. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi banyak sekali larangan-larangan yang diberikan. Ada banyak. Suatu waktu salah satu keluarga saya mengatakan, ini banyak kali larangan ini. Apa bisa nggak kita melakukannya? Ya, jangan mencuri, jangan mencemar, jauh hawa nafsu, jangan penyembahan berhala. Ada begitu banyak larangan yang membuat kita berdosa. Yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan memberikan firman Tuhan ini sebenarnya Dia sudah merancangkan bahwasanya kita mampu melakukannya. Amin. Amin. Tuhan membuat hukum, menyiapkan firman Tuhan ini bukan membuat kita tidak mampu. Firman Tuhan ini dibuat supaya kita mampu untuk menjalaninya. Kalau saudara mengatakan aku tidak mampu, itu berarti ada yang salah hubungan kita dengan Tuhan. Karena nyanyian kita tadi berkata, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua pasti berlalu. Dengan berdoa segala pergumulan, segala kesusahan aku pasti akan berlalu. Jadi firman Tuhan ini diberikan, sebenarnya kita mampu. Amin. Amin. Itulah yang membuat dan membedakannya. Ya, orang-orang yang masih hidup di dalam dunia ini oleh mengikuti keinginan daging dengan saudara-saudara yang mengikuti keinginan roh.
Berapa waktu yang lalu, 3 minggu yang lalu, tahun lalu kami ada perjalanan ke salah satu negara yang namanya Singapura. Ya, pas masih di Batam, masih ngobrol-ngobrol, masih kan ada sampah, letakin sampah, kemudian jalan-jalan suka-suka. Lalu kami memasuki yang namanya negara Singapura. Berapa banyak di sini yang sudah pernah ke Singapura? Supaya bisa saya tahu. Paling cuma 3 orang. Oh, 4 orang. Yang lain belum pernah ke Singapura ya? Belum ya? Dalam doa. Murah tiketnya. Kalau saudara masuk ke Singapura, itu sangat berbeda dengan ada di negara kita. Saat saudara masuk ke Singapura, nuansanya semua orang di sana mengikuti taat aturan hukum. Ketika mereka masuk, sudah ada larangan-larangan. Dilarang buang sampah. Ketika masuk kita ke MRT, dilarang makan, dilarang minum. Denda 10 juta. Kemudian ada banyak aturan di situ. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan semua aturan itu yang terjadi di negara Singapura, orang-orang itu bisa ngikutin. Mereka taat hukum. Ketika mereka menyeberang, tidak sembarangan nyebrang. Ada tombol warna di penyeberangan itu, kalau ditekan, maka akan muncul warna hijau untuk kita bisa menyeberang. Lalu kita bisa menyeberang. Dan semua warga di situ mengikuti aturan. Ketika saya suka-sukanya di Indonesia, begitu masuk di Singapura, saya bisa jadi taat. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan buang sampah. Kemudian semua aturan saya ikutin. Kalau ada sudah jalurnya, nggak bisa kita sembarangan, harus ngikutin. Misalnya menyeberang jalan, kalau ada lewat jembatan, kita harus lewat jembatan. Tidak boleh kita tinggal menyeberang walaupun sebenarnya kita masih menyeberang. Seperti di Arengkai ini. Kalau di Arengkai ini kan begitu kan, kita kan nyebrang aja kan. Padahal sebenarnya kan ada cross-nya, ada zebra cross untuk penyeberangan. Tapi kadang-kadang kita mau di mana aja nyebrang aja. Ya, kenapa? Ya nggak ada denda. Yang masalah kalau kita tertabrak ya tanggung sendiri, kan begitu. Nah di sana begitu taat. Dan aturan itu dibuat dan semua warganya sejahtera melakukannya. Tidak ada yang keberatan, kenapa banyak kali aturan di negaraku ini, kenapa harus nggak boleh makan, kenapa nggak boleh begini, nggak boleh. Semuanya mengikuti aturan di negara itu. Kalau mereka bayar pajak pada tempat waktunya. Ketika ada satu edaran-edaran dari pemerintah yang mengharuskan mereka misalnya mengibarkan bendera di depan rumahnya, mereka mengibarkan bendera negara mereka di depan rumahnya. Dan semuanya mengikuti aturan. Jadi kalau kita katakan ini terlalu berat, karena kita tidak pada zona situasi yang memungkinkan kita untuk hidup di dalam keinginan roh. Tapi kita masih hidup di dalam keinginan daging. Selanjutnya, apa akibat dari kejahatan dan dosa manusia? Akibatnya adalah terputus hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita lakukan dosa, sudah terputus hubungannya. Itu dikatakan dalam Yesaya 59. Bukan kurang dengar Tuhan mendengarkan seruan kita, tapi yang memisahkan akibat dosa. Putus hubungan. Kemudian Allah tidak mendengar umatnya. Kemudian yang ketiga, akan ada penghukuman akan dosa, yaitu maut. Terputus hubungan manusia dengan Allah akibat dosa, akibat kejahatan, dan Allah tidak mendengar doa dari umatnya. Beberapa waktu yang lalu saya menelepon ibu saya. Jadi saya telepon pakai WA, gimana mak kabarnya? Gimana, sehat? Oh ya, gimana ini. Lalu dia minta penjelasan kepada saya. Kemudian saya jelaskan, oh kamu kenapa kemarin? Ya seperti, coba jelaskan dulu.
kamu kemarin gimana kata orang di sana? Karena ada persoalan, lalu saya ceritakan. Ini begini mak, orang itu begini, orang ini begini. Lalu saya telepon, mama saya kok nggak ada suaranya lagi. Ya, mak, mama di mana ini? Dengar nggak suaraku? Loh, kok nggak ada dengar? Saya lihat, rupanya udah putus, habis kuota. Ya, habis kuota, pulsa sudah habis, putus hubungan antara anak dan orang tua akibat kuota. Lalu saya telepon, kenapa? Udah habis kuotaku, kok kirimlah pulsa dulu supaya bisa nyambung lagi. Saudaraku, dalam hidup kita sering merasa bahwasanya hubungan kita itu masih terhubung dengan Tuhan. Kita berdoa, tapi ternyata ada dosa yang memutuskan hubungan kita. Sehingga kita pikir, kita ngobrol terus, ya Tuhan ini Tuhan. Begitu kita dengar, loh Tuhan, rasanya kok nggak kau dengar ya suaraku. Tuhan, malahnya nih Tuhan katanya. Baru dikasih Tuhan, habis kuota, pulsa nggak kau kirim. Katanya. Udah banyak dosamu katanya. Dosamu sudah banyak, nggak kau bayar itu, bayar dulu. Beli pulsa dulu, datang dulu kepada Tuhan, bertobat, minta darah Yesus menyucikan dan membayar segala dosa dan pelanggaranmu. Dibayarlah pulsanya itu. Lalu nyambung lagi kita kepada Tuhan melalui darah Yesus. Amin. Melalui penebusan Yesus. Bayar Kristus yang telah menebus kita. Kristus yang telah membayar ketika hubungan kita sudah putus dengan Tuhan akibat dosa. Dan sudah tidak nyambung dan Tuhan tidak mendengar, kita harus membayar itu supaya bisa hubungan kita dengan Tuhan menyambung kembali. Beli pulsanya, bayar harga, minta Tuhan, Tuhan ampuni aku. Maka Tuhan akan membayar lunas pulsa kita, menanggung segala dosa kita, menanggung segala kejahatan kita. Ada 3 menit lagi. Oke, selanjutnya hambatan doa yang lainnya adalah karena tidak mengampuni. Hambatan yang tadi yang pertama adalah akibat dosa dan kejahatan kita dalam Yesaya 59. Yang kedua adalah karena kita tidak mengampuni. Di dalam Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa sulit dijawab bila mana hidup saudara masih bersalah karena tidak mau mengampuni. Orang yang tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dia. Itu di dalam Markus 11 ayat 26. Oleh sebab itu, kalau saudara berdoa, teringat sesuatu, ada orang yang belum saudara ampuni, ampunilah dia. Amin. Berdoalah untuk dia. Berdamailah untuk dia, supaya doa kita menjadi doa yang connect dengan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hambatannya adalah karena tidak berdoa dan salah berdoa. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 3, dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 3, saya bacakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hambatan doa adalah kita yang tidak berdoa. Jadi yang menghambat doa itu dijawab atau didengar Tuhan, ya karena kita sendiri yang tidak mau berdoa. Karena kita menginginkan sesuatu, kita menginginkan menurut keinginan kita, dan kita melakukan itu dengan kejahatan yang kita lakukan. Dan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Tidak berdoa akan menghambat kita untuk berdoa. Artinya, kalau saudara ingin berdoa, maka saudara harus melangkah untuk berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara mau maju ke depan, berarti saudara harus mau melangkah ke depan. Saudara tidak bisa mengatakan, aku mau maju ke depan, aku mau berdoa, tapi saudara tidak berdoa dan melangkahkan kaki saudara, waktu saudara untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah salah berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita berdoa, tapi kita salah berdoa. Yang menghambat doa itu adalah salah dalam berdoa. Saudara tidak berdoa menurut kehendak Tuhan, tapi saudara berdoa menurut kehendak nafsu kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan selaku umat percaya selanjutnya? Apa yang dilakukan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini? Apa yang harus kita lakukan ketika ada hambatan di dalam doa itu? Yang pertama, singkirkanlah segala hambatan doa, yaitu dengan tinggalkan segala dosa dan kejahatan. Bencilah terhadap dosa. Jauhilah segala kejahatan. Jauhilah segala kejahatan. Dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bagaimana supaya doa kita itu berkuasa? Berkuasa menghadapi segala pergumulan, menghadapi segala masalah. Doa itu akan menyingkirkan segala masalah dalam hidup kita. Adalah dengan menyingkirkan hambatannya itu dan menyingkirkan segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Amin. Jauhilah segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara melihat hal-hal yang jahat, jauhilah. Singkirkanlah itu, buangkan itu dalam diri kita, dalam pikiran saudara. Kalau saudara berpikir untuk menginginkan orang lain, menginginkan harta orang lain, menginginkan nafsu kita, keinginan dunia, singkirkan itu, buangkan dalam pikiran kita. Segala hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Singkirkan segala dosa yang membuat kita memberontak, yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, ampunilah sesamamu, supaya Tuhan pun mengampuni kesalahanmu. Ampunilah orang lain. Ampunilah orang tuamu. Ampunilah teman-temanmu, supaya Tuhan pun mengampunimu. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kemudian yang ketiga, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan nafsu kita. Tuhan, apa yang kau kehendaki aku doakan Tuhan. Lalu dia berkata, anakku, aku ingin engkau berhasil dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku pasti bisa berhasil. Amin. Anakku, aku mau kau berdoa supaya engkau mendoakan jemaat Tuhan. Mendoakan para pemimpin. Mendoakan orang-orang kudus. Mendoakan teman-temanmu yang saat hari ini sedang jauh daripada Tuhan. Yang saat hari ini sedang menderita hidupnya. Aku mau supaya engkau berdoa buat mereka. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Dan berdoalah buat itu. Amin. Amin. Kalau Tuhan bilang, anakku, aku ingin engkau dipakai luar biasa. Maka berdoa, Tuhan pakai aku luar biasa Tuhan. Sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan hukumnya Tuhan. Maka Tuhan akan membuatmu berhasil. Amin. Dia akan dengarkan doamu. Dan saya mengalami begitu banyak doa yang saya naikkan
Dan banyak saya mengalami jawaban doa yang berkemenangan. Kalau saat hari ini saya masih melayani Tuhan, para pelayan-pelayan di sini melayani Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Karena kami berdoa, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami masih terus berada pada jalur-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami saat ini masih melayani Tuhan. Itu karena kekuatan doa. Amin saudara. Kalau saudara mau bertahan dalam hidup ini, berdoalah. Berdoalah. Singkirkan segala hambatan-hambatan. Baik itu intimidasi dari orang, pikiran-pikiran dari dunia ini. Pikiran-pikiran jahat, kau enggak berhasil, kau tidak akan mampu. Tidak ada yang mendengarkan engkau. Hidupmu akan begitu-begitu. Tinggalkan semuanya itu. Amin. Amin. Buang itu semuanya. Sesuatu yang membuat kita berhasil. Buang semua yang merongrong pikiran kita dan hati kita. Singkirkan itu semua. Hambatan-hambatan yang membuat engkau berhasil, singkirkan semuanya itu. Jangan biarkan dia menggerogoti hidupmu. Dia mengatakan hidupku kayaknya begini-begini saja, singkirkan semua. Hidupku pasti berkemenangan. Aku pasti berhasil. Tuhan akan mengangkat aku. Tuhan pasti menyanggupkan aku. Tuhan akan mengangkat aku tinggi. Tuhan membuat aku berhasil. Setiap aku memberitakan Injil, baik keluargaku mendengarkan berita Injil. Setiap aku melangkah, Tuhan membuat aku berhasil. Amin. Setiap aku melayani Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan rahasia, membuat aku semakin terampil, semakin profesional, semakin bernilai tinggi. Karena Tuhan yang memakai kita, dan nilai kita menjadi nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Singkirkanlah semua hambatan-hambatan saudara di dalam doa. Silahkan tim PW. Biarlah hari ini firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menyingkirkan segala hambatan-hambatan kita di dalam berdoa. Segala yang membuat kita telah putus hubungan kita dengan Tuhan, dipulihkan, didamaikan dengan Yesus Kristus. Dengan darah anak domba. Minta pengampunan supaya darah Kristus menyucikan, memperdamaikan, sehingga saudara bisa berani untuk datang menghadap kepada Tuhan. Datang hari ini menghadap kepada Tuhan. Jikalau engkau tidak merasa bahwasanya banyak doa-doamu yang tidak didengar Tuhan, koreksi, apakah memang sudah putus hubungan kita dengan Tuhan? Pulsanya sudah habis. Bolak-balik saudara telepon, ternyata pulsanya sudah habis. Saudara harus minta Tuhan bayar segala kesalahanku dengan darah-Mu. Aku minta Tuhan pengampunan yang daripada Engkau. Aku minta tebus aku Tuhan, supaya hubunganku dengan Bapa bisa mengalami pemulihan. Persekutuan yang indah dengan Tuhan semakin indah dan semakin indah. Silakan mari kita bangkit berdiri. Yeah.
segala hambatan-hambatan kami di dalam berdoa. Kami tanggalkan segala dosa dan segala kejahatan. Kami tanggalkan, kami singkirkan, kami benci segala dosa. Bahkan kami mau menjauhi dosa itu Tuhan dan kejahatan itu ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memulihkan hubungan kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan yang memulihkan persekutuan kami dengan Engkau. Dan jikalau ada umat-Mu Tuhan yang melakukan dosa ya Bapa, melanggar kehendak-Mu, melanggar hukum-Mu yang Tuhan, kami meminta kepada Engkau ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan, pengampunan-Mu ya Bapa, penebusan-Mu ya Tuhan, menyucikan Tuhan segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menebus kami Tuhan. Segala pelanggaran kami Tuhan telah diampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni atas pemberontakan kami ya Tuhan. Dan kami berjanji untuk menanggalkan segala kejahatan dan segala dosa di dalam kehidupan kami. Kami akan singkirkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami mau mengikuti kehendak Tuhan, keinginan roh Tuhan yang membuat kami berhasil, yang membuat kami kuat, sehingga kami mampu menghadapi segala persoalan, kami mampu menghadapi pergumulan, kami mampu menghadapi segala beban apapun akan dunia ini. Kami mampu karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Ajar kami Tuhan supaya kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mengampuni sesama kami ya Tuhan, sebab Engkau yang lebih dahulu mengampuni kami. Kami mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan, baik itu orang tua kami, kawan-kawan kami ya Tuhan, ataupun di dalam pelayanan ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, supaya Engkau juga mengampuni kami ya Tuhan, supaya doa-doa kami itu boleh sampai kepada Engkau ya Tuhan. Kami berjanji Tuhan untuk mau mengampuni Tuhan sesama kami ya Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan, kami mau berdoa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukan oleh keinginan daging dan nafsu kami, tapi kami boleh memahami, mendengar suara-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya hati kami juga sama seperti hati Tuhan.